Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas UAS ujian akhir semester Manajemen Proyek Industri dengan judul Proyek Peningkatan dan Digitalisasi Sistem Akademik Kampus atau yang biasa disingkat dengan SIAKA. Dan disusun oleh saya sendiri, Tengku Cakra Ananda dengan NIM 243110026, kemudian Aldi Alfianto dengan NIM 243110024, dan Alfredo Reja Purwandria dengan NIM 243110017. Baiklah, sekarang kita masuk ke latar belakang dan di mana kami memilih proyek peningkatan dan digitalisasi sistem akademik kampus ini atau yang disingkat SIAKAT ini. Alur digitalisasi sistem. Yang pertama, pengguna melakukan login ke sistem akademik. Lalu yang kedua, sistem mengidentifikasi peran pengguna seperti mahasiswa atau dosen. Yang ketiga, setiap peran memiliki akses layanan akademik yang berbeda. Yang keempat, mahasiswa mengakses KRS, nilai, dan data pribadi. Lalu yang kelima, dosen mengelola data mahasiswa dan mata kuliah. Lalu yang terakhir, proses diakhiri dengan logout. Alur digitalisasi sistem ini dimulai dari pengguna melakukan login, kemudian sistem mengidentifikasi peran pengguna, lalu mahasiswa dapat mengakses KRS, nilai, dan data pribadi, sedangkan dosen mengelola data mahasiswa dan mata kuliah. Lalu proses diakhiri dengan logout dari sistem. Schedule Management. Diagram ini menunjukkan penyusunan timeline proyek digitalisasi sistem informatika akademik atau yang biasa disingkat SIAKAT, yang dirancang agar sistem siap digunakan sepenuhnya sebelum semester berjalan. Setiap tahapan mulai dari analisis kebutuhan, pengembangan sistem, pengujian, pelatihan pengguna, hingga implementasi dan go live diatur secara berurutan dan saling terkait. Penyusunan waktu yang jelas membantu memastikan tidak terjadi keterlambatan pada proses akademik, khususnya saat masa pengisian KRS. Manajemen waktu dilakukan dengan menyusun timeline proyek secara berurutan, mulai dari analisis kebutuhan, pengembangan sistem, pengujian, pelatihan pengguna, hingga implementasi dan go live. Penyusunan waktu yang jelas membantu memastikan sistem siap digunakan sebelum atau sesudah. Schedule Management. Diagram ini menunjukkan penyusunan timeline proyek digitalisasi sistem informatika akademik atau yang biasa disingkat SIAKAT, yang dirancang agar sistem siap digunakan sepenuhnya sebelum semester berjalan. Setiap tahapan mulai dari analisis kebutuhan, pengembangan sistem, pengujian, pelatihan pengguna, hingga implementasi dan go live diatur secara berurutan dan saling terkait. Penyusunan waktu yang jelas membantu memastikan tidak terjadi keterlambatan pada proses akademik, khususnya saat masa pengisian KRS. Manajemen waktu dilakukan dengan menyusun timeline proyek secara berurutan, mulai dari analisis kebutuhan, pengembangan sistem, pengujian, pelatihan pengguna, hingga implementasi dan go live. Penyusunan waktu yang jelas membantu memastikan sistem siap digunakan sebelum atau sesudah
Cost management. Diagram ini menunjukkan pengelolaan biaya pada proyek digitalisasi Syakat yang difokuskan pada alokasi anggaran yang tepat dan efisien. Biaya proyek dibagi ke dalam 3 komponen utama, yaitu pengembangan sistem, infrastruktur IT, serta pelatihan dan implementasi. Melalui perencanaan anggaran, alokasi biaya per tahap, serta pengendalian dan monitoring, proyek dapat berjalan sesuai anggaran tanpa mengurangi kualitas sistem. Pengelolaan biaya difokuskan pada perencanaan dan alokasi anggaran untuk pengembangan sistem, infrastruktur IT, serta pelatihan dan implementasi. Serta monitoring biaya biasanya dilakukan agar proyek tetap berjalan sesuai anggaran tanpa mengurangi kualitas sistem. Cost management modal awal proyek. Tabel ini menjelaskan investasi awal yang dibutuhkan untuk memulai proyek peningkatan dan digitalisasi sistem akademik kampus. Modal awal difokuskan pada pengembangan sistem akademik atau Syakat, penyediaan infrastruktur IT, perangkat pendukung, lisensi perangkat lunak, serta keamanan sistem. Investasi ini bertujuan untuk memastikan sistem akademik digital dapat dibangun dengan optimal, aman, dan siap digunakan dalam jangka panjang. Seperti yang ada di tabel berikut, komponen modal yang pertama itu ada pengembangan sistem akademik atau Syakat. Itu digunakan untuk analisis kebutuhan, desain sistem, coding, integrasi modul KRS, nilai presensi, dan LMS. Menghabiskan biaya sekitar 40 juta. Lalu yang kedua ada infrastruktur IT, yaitu ada server, storage, jaringan domain, dan hosting. Menghabiskan sekitar 25 juta. Perangkat pendukung di komputer admin, perangkat dosen, dan UPS itu sekitar 15 juta. Lisensi dan software itu database, framework, security system sekitar 10 juta. Lalu yang terakhir keamanan sistem seperti firewall, SSL, dan backup data itu sekitar 5 juta, dan total keseluruhannya itu ada 95 juta. Cost management pengeluaran operasional proyek. Tabel ini menggambarkan biaya operasional yang dikeluarkan selama proses implementasi dan awal penggunaan sistem. Pengeluaran mencangkup pelatihan pengguna, implementasi dan uji coba sistem, pemeliharaan, dukungan teknis, serta kegiatan bersosialisasi. Biaya ini penting untuk memastikan pengguna dapat beradaptasi dengan sistem baru dan sistem berjalan stabil saat digunakan. Seperti tabel berikut, yang pertama itu pelatihan pengguna. Itu ada workshop dosen, staf akademik, dan mahasiswa. Estimasi biaya itu sekitar 8 juta rupiah. Lalu implementasi dan go live, itu ada uji coba sistem, migrasi data, lalu pendampingan awal, itu sekitar 7 juta rupiah. Lalu ada maintenance sistem, perawatan sistem, bug fixing, lalu update, itu sekitar 6 juta rupiah. Dan dukungan teknis, itu tim IT support selama operasional awal, itu sekitar 5 juta rupiah. Lalu yang terakhir sosialisasi dan dokumentasi, itu buku panduan, video tutorial, dan media informasi, itu sekitar 4 juta rupiah. Dan total keseluruhan operasional itu adalah 30 juta rupiah. Cost management total anggaran proyek. Tabel ini menunjukkan rekapitulasi keseluruhan anggaran proyek yang merupakan gabungan antara modal awal dan pengeluaran operasional. Total anggaran ini digunakan sebagai dasar pengendalian biaya dalam manajemen proyek agar pelaksanaan digitalisasi sistem akademik berjalan sesuai rencana, efisien, dan tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Ya, di tabel berikut itu ada total modal awalnya sekitar 95 juta rupiah. Lalu total pengeluaran operasional itu sekitar 30 juta rupiah, dan total keseluruhan proyek itu ada di angka 125 juta rupiah.
Quality Management. Quality Management memastikan sistem memenuhi standar kualitas melalui serangkaian pengujian seperti functional testing, user acceptance testing, dan performance testing. Lalu hasil pengujian digunakan sebagai dasar perbaikan agar sistem siap digunakan secara andal. Berikut ini salah satu contoh dari produk Siakat yang berbentuk LMS. Nah, di sini itu dashboard mahasiswa. Di dashboard mahasiswa ini kita bisa melihat berapa SKS yang kita ambil, lalu ada presensi, tugas LMS, dan status mahasiswa kita aktif. Lalu ada IPK kita. Oke, selanjutnya di sini ada rencana studi atau yang biasa disebut KRS. Jadi di sini kita bisa memilih mata kuliah yang akan kita ikuti di semester berikutnya. Lalu di sini ada presensi kuliah atau monitoring kehadiran. Di sini kita bisa melihat berapa pertemuan yang sudah kita jalani dan ada status presensi terakhir yang kita hadiri. Nah, selanjutnya di sini ada kartu hasil studi. Di sini untuk kita melihat tugas-tugas kita yang sudah kita kerjakan dan nilai-nilai pada matkul yang kita. Selanjutnya ada materi dan tugas. Nah, di sini itu kita untuk melihat tugas-tugas dan materi-materi yang dikirim oleh dosen. Nah, gambar di atas menampilkan hasil implementasi dan pemanfaatan sistem akademik terintegrasi melalui ini portal dan e-learning atau LMS yang digunakan dalam mendukung proses pembelajaran dan evaluasi akademik mahasiswa. Pada menu kartu hasil studi KHS, terlihat bahwa mahasiswa berhasil menyelesaikan mata kuliah manajemen proyek industri dan kalkulus, masing-masing dengan bobot 3 SKS serta memperoleh nilai A pada kedua mata kuliah tersebut. Pencapaian ini menunjukkan pemahaman materi yang baik serta efektivitas sistem pembelajaran yang diterapkan. Oke, selanjutnya pengurangan laporan komplain manual dari 60 laporan di bulan Maret hingga mencapai 0 komplain pada saat peluncuran sistem penuh di bulan Agustus 2025. Di slide ini saya ingin menunjukkan dampak langsung dari digitalisasi sistem akademik terhadap penurunan komplain layanan. Pada bulan Februari, sebelum sistem digital yang diterapkan, ada tercatat jumlah komplain terbanyak di bulan Maret. Namun setelah dilakukan perbaikan proses terus tahapan-tahapan lainnya, komplain ini menurun secara signifikan di bulan April. Komplain itu turun sekitar dari bulan Maret itu ada 60, terus di bulan April itu ada 20, sisa 20 laporan, berarti berkurangnya secara signifikan lah ya. Hingga di bulan Juni itu tercatat hanya ada 7 laporan. Dan ini menjadi sebuah target terus pencapaian utama kami pada saat peluncuran sistem secara penuh di bulan Agustus tahun 2025. Jumlah komplain manual berhasil dihilangkan gitu, misalnya nggak ada komplain sampai benar-benar nol. Jadi hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi sistem akademik tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga secara nyata itu buat meningkatkan kepuasan penggunanya dengan menghilangkan keluhan, terus mengalihkan keluhan manual dari penggunanya, terus mengalihkan proses ke sistem yang lebih cepat, terus lebih transparan, terus lebih terintegrasi lah. Selanjutnya ada research management. Jadi diagram ini tuh menunjukkan pengolahan sumber daya proyek digitalisasi Siakat yang melibatkan
tim IT, lalu staf akademik, dan pengguna sistem. Prosesnya dimulai dari perencanaan SDM-nya dan pembagian peran, terus dilanjutkan dengan koordinasi antar tim dan pelatihan pengguna hingga implementasi sistem agar proyek ini berjalan efektif dan lancar. Jadi ini tuh menunjukkan pengelolaan sumber daya proyek dari digitalisasi Siakat ini. Proyek ini melibatkan tim IT, staf akademik, dan pengguna sistem dengan peran yang jelas. Jadi tim IT bertanggung jawab untuk pengembangan dan dukungan teknisnya mungkin. Lalu staf akademiknya memastikan kesesuaian prosesnya nih. Lalu penggunanya mendapatkan pelatihan pengguna sistem. Jadi sebelum diluncurin tuh untuk penggunanya tuh di training dulu lah. Dengan pembagian perannya itu ada koordinasi dan pelatihan yang baik, implementasi sistem mungkin bisa berjalan lebih efektif dan lancar. Oke, selanjutnya ada komunikasi manajemen. Jadi diagram ini tuh menggambarkan manajemen komunikasi atau bisa dibilang komunikasi manajemen lah. Yang dimulai dari koordinasi rutin antara tim IT dan bagian akademik melalui rapat serta media komunikasi, contohnya kayak WhatsApp, email. Terus informasi hasil koordinasi ini kemudian diteruskan ke tahap sosialisasi sistem yang dilakukan melalui workshop atau pelatihan serta penyediaan tutorial dan buku panduan. Lalu selanjutnya sistem ini digunakan oleh pengguna akhir yaitu dosen dan mahasiswa melalui portal akademik. Dari penggunaan tersebut muncul feedback yang menjadi bahan evaluasi dan perbaikan sistem sehingga tercipta pemahaman dan penerimaan pengguna yang lebih baik secara berkelanjutan. Oke, selanjutnya ada flow communication. Jadi ini tuh apa ya? Diagram alur. Jadi diagram alurnya ini menunjukkan alur komunikasi proyek. Yang paling atas tuh ada rektorat, dia sebagai sponsor. Lalu ada penjamin mutu, itu tuh dia biasanya sebagai apa ya, pengawas mutu lah. Terus semua koordinasinya itu koordinasi teknisnya ya, itu terpusatnya ada di project manager Siakat. Project manager ini dibantu oleh sekretariat dan admin IT. Lalu dia mengkoordinasikan 5 tim, itu ada tim backend and database, lalu ada tim infrastruktur dan server, lalu ada tim UI dan UX, lalu ada tim quality asuran itu di luar. Lalu ada tim ini nih, satu lagi ada sistem analis dan data. Di luar itu tuh kita ada stakeholder eksternal mungkin, kayak seperti itu tuh vendor cloud dan provider, lalu ada dosen, mahasiswa, terus orang tua yang untuk memberikan dukungan dan masukan. Jadi dengan adanya alur ini komunikasinya itu jadi lebih rapi, lebih cepat, mungkin lebih terkontrol. Oke, selanjutnya ada risk management. Jadi diagram tersebut tuh menggambarkan alur risk management dalam proyek digitalisasi sistem akademik kampus. Risikonya tuh dikelompokkan menjadi risiko teknis, risiko operasional, dan risiko resistensi pengguna. Seluruh risiko tersebut kemudian melalui tahap identifikasi risiko berdasarkan diskusi proyek, survei pengguna, dan laporan kendala. Selanjutnya dilakukan evaluasi risiko untuk menilai dampak dan menentukan prioritas penanganan hasil evaluasi
menjadi dasar dalam mitigasi resiko, seperti pelaksanaan pilot project, terus penyusunan panduan sistem, dan pelatihan pengguna. Proses ini diakhiri dengan monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan risiko dapat berjalan dan dikendalikan secara optimal. Jadi itu alur manajemen risiko itu di dalam proyek Siakat ini ya ada 3 risiko ya. Yang pertama risiko teknis, terus yang kedua ada risiko operasional. Risiko teknis tuh biasanya apa? Server down, terus ngebug. Terus di risiko operasional tuh biasanya kesalahan input. Lalu di resistensi pengguna itu lebih ke apa ya, penolakan atau mungkin dia kurang percaya untuk penggunaannya gitu. Tapi semua risiko ini dikumpulkan dari lewat hasil diskusi atau dari survei-survei penggunanya, terus dari laporan-laporan kendala itu, terus dievaluasi, terus ditentuin prioritasnya yang mana yang harus diperbaiki dulu. Setelah itu dilakukan mitigasi lah kurang lebih. Kayak seperti tadi itu ada pilot project, terus apa lagi ya? Panduan sistem, lalu ada pelatihan penggunanya. Jadi kalau sistem ini terus dimonitor dan dievaluasi, mungkin kedepannya itu risiko-risiko yang terjadi itu bisa berkurang. Jadi bisa dikendalikan dan Siakat itu berjalan dengan lancar. Oke, slide selanjutnya ada matriks resiko proyek. Matriks resiko ini digunakan untuk mengklasifikasikan resiko proyek digitalisasi sistem akademik berdasarkan tingkat probabilitas dan dampak yang ditimbulkan. Yang di diagram di samping nih, kalau merah berarti dia resikonya tinggi, kalau kuning itu sedang, kalau hijau itu resikonya rendah. Risiko tinggi itu menunjukkan risiko yang berdampak dan atau kemungkinan besar sehingga memerlukan prioritas penanganan utama. Lalu di zona kuning atau risiko sedang menunjukkan risiko yang perlu dikendalikan dan dimonitor secara berkala. Di zona hijaunya itu risiko rendah menunjukkan risiko yang berdampak kecil dan dapat diterima. Melalui matriks ini, tim proyek dapat menentukan prioritas mitigasi risiko agar pelaksanaan proyek berjalan terkontrol lebih efektif. Jadi matriks risiko proyek digital Siakat ini yang mengelompokkan risiko berdasarkan probabilitas dan dampaknya. Warna merah menunjukkan risiko tinggi yang harus jadi prioritas, sedangkan yang kuning itu risiko sedang yang perlu dikontrol, dan hijau itu risiko rendah yang masih bisa diterima. Jadi dari tabel terlihat risiko utama seperti apa ini? Keterlambatan pengembangan, terus penolakan pengguna, gangguan sistem, kesalahan input data, lalu ada keterbatasan anggaran. Melalui matriks ini, jadi tim-timnya ini dapat menentukan prioritas mitigasi sehingga bisa berjalan lebih terkontrol lah, lebih efektif. Tuh. Lalu selanjutnya ada stakeholder management. Jadi diagram ini tuh menggambarkan stakeholder management dalam proyek digitalisasi sistem akademik kampus. Jadi pimpinan kampus berperan dalam penetapan kebijakan, lalu penyediaan anggaran, dan pengambilan keputusan strategis. Dosen, mahasiswa, dan staf akademik terlibat sebagai pengguna sistem, sekaligus pemberi masukan berdasarkan kebutuhan dan pengalaman pengguna. Jadi seluruh stakeholder itu terhubung melalui proses komunikasi, kolaborasi, dan umpan balik yang berkelanjutan sehingga mendukung keberhasilan implementasi proyek dan meningkatkan penerima sistem akademik secara menyeluruh.
Jadi peran stakeholder dalam proyek digital system ini, pimpinan kampus itu berperan dalam kebijakan anggaran, terus keputusan strategis, lalu dosen dan mahasiswa, terus staf akademik itu menjadi pengguna sistem sekaligus pemberi masukan lah. Terus semua stakeholder ini bisa terhubung melalui komunikasi, kolaborasi, dan feedback yang berkelanjutan. Dengan keterlibatan dari semua pihak itu, proyek ini dapat berjalan lebih lancar dan peluang keberhasilan sistemnya itu menjadi lebih besar. Oke, selanjutnya ada external stakeholder. Itu yang pertama tuh ada mahasiswa ya. Dia peran dan sistemnya itu penggunaannya untuk layanan akademik. Terus ada orang tua itu sebagai pemantau progres studi dari mahasiswanya. Lalu ada bank atau mitra bayar ya. Jadi dia penyedia jasa transaksi keuangan. Kemudian ada PDDIKTI atau Kemendikbud itu sebagai penerima laporan data nasional, dan alumni sebagai layanan pasca studi. Jadi masing-masing stakeholder ini tuh memiliki kebutuhan lah, terus ekspektasi yang berbeda, sehingga sistem harus stabil, terus akurat, lalu terintegrasi. Jadi agar semua pihak itu dapat terlayani dengan baik. Oke, selanjutnya ada external stakeholder. Itu yang pertama tuh ada mahasiswa ya. Dia peran dan sistemnya itu penggunaannya untuk layanan akademik. Terus ada orang tua itu sebagai pemantau progres studi dari mahasiswanya. Lalu ada bank atau mitra bayar ya. Jadi dia penyedia jasa transaksi keuangan. Kemudian ada PDDIKTI atau Kemendikbud itu sebagai penerima laporan data nasional, dan alumni sebagai layanan pasca studi. Jadi masing-masing stakeholder ini tuh memiliki kebutuhan lah, terus ekspektasi yang berbeda, sehingga sistem harus stabil, terus akurat, lalu terintegrasi. Jadi agar semua pihak itu dapat terlayani dengan baik. Oke, selanjutnya ada procurement management atau procurement itu pengadaan manajemen. Jadi diagram ini menunjukkan alur pengadaan dalam proyek digitalisasi sistem akademik kampus yang dimulai dari identifikasi kebutuhan infrastruktur IT seperti server, jaringan, dan vendor system. Selanjutnya dilakukan analisis kebutuhan teknis dan anggaran, lalu kemudian disusun rencana pengadaan dan spesifikasi teknis yang menjadi dasar pengumuman kepada vendor, proposal yang masuk kemudian dievaluasi secara teknis, dan harga untuk menentukan vendor terbaik dilanjutkan dengan negosiasi dan penandatanganan kontrak. Tahap akhirnya meliputi pengadaan dan implementasi sistem, pengujian, serta serah terima hingga operasional yang menandai selesainya proses procurement. Jadi alur pengadaan proyek Siakat ini dimulainya tuh dari identifikasi kebutuhan, terus analisis teknis, terus ada anggaran, lalu pemilihan vendor melalui evaluasi proposal, lalu setelah kontraknya disepakati, sistem diimplementasikan, terus diuji dan diserah terima untuk operasional. Oke, selanjutnya ada manfaat digitalisasi akademik. Pertama tuh meningkatkan
efisiensi dan kecepatan layanan akademik, ada mengurangi kesalahan administrasi dan duplikasi data, lalu meningkatkan transparansi informasi akademik, terus mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Jadi di slide ini tuh menjelaskan manfaat digitalisasi sistem akademik. Jadi digitalisasi membuat layanan akademik menjadi lebih cepat dan efisien. Terus untuk mengurangi kesalahan administrasi, terus duplikasi data, terus untuk meningkatkan transparansi informasi, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Jadi dengan sistem yang terintegrasi, proses akademik menjadi lebih rapi, lebih akurat, lebih modern. Lalu selanjutnya ada implikasi penerapan PMBOK pada proyek. PMBOK ini membantu proyek berjalan lebih terstruktur. Terus resiko proyek dapat diidentifikasi dan dikendalikan sejak awal. Pengelolaan stakeholder menjadi lebih sistematis, terus peluang keberhasilan proyek menjadi lebih tinggi. Jadi slide ini tuh menjelaskan bisa dibilang tuh dampak penerapan PMBOK dalam proyek. Jadi dengan adanya PMBOK ini, proyek berjalan lebih terstruktur, terus resiko dapat diidentifikasi, terus dikendalikan sejak awal gitu pengelolaan proyek, terus stakeholdernya menjadi sistematis dan peluang keberhasilan proyek menjadi lebih tinggi. Artinya PMBOK ini membantu proyek lebih terarah, lebih aman dan lebih efektif. Lalu di sini ada kesimpulan ya. Jadi proyek digitalisasi sistem akademik memerlukan pengelolaan yang struktur, lalu pendekatan yang dapat membantu pengendalian ruang lingkup, waktu, biaya, dan resiko. Analisis resiko mempermudah penentuan prioritas mitigasi. Proyek diharapkan meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan akademik. Sebagai kesimpulannya ya, itu proyek digitalisasi sistem akademik ini membutuhkan pengelolaan yang terstruktur. Dengan pendekatan yang tepat, proyek dapat mengendalikan ruang lingkup, waktu, biaya, dan resiko dengan lebih baik lagi. Terus analisis resiko juga membantu untuk menentukan prioritas mitigasi. Jadi yang mana aja nih yang perlu diperbaiki dahulu. Sampai pada akhirnya proyek ini dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan akademik. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, ada yang kurang dari materi-materi kelompok kami, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.